Keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar bersinergi dengan Pusat Studi Undiknas PSU menyelenggarakan kegiatan seminar internasional KBMHD 2024. Bertempat di Auditorium Dwi Tunggal Kampus Undiknas, acara yang berlangsung pada Sabtu 25 Mei 2024 ini mengangkat tema Circular Economy in Local and Global Perspectives atau Sirkular Ekonomi dalam perspektif lokal dan global. Seminar yang dimoderatori oleh Head of Professional Certification Organization atau Kepala Organisasi Sertifikasi Profesional Undiknas Ana Agung Mia ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri oleh narasumber berkompeten yang memberikan wawasan mendalam khususnya tentang ekonomi sirkular. Di antaranya adalah anggota DPD RI Perwakilan Bali terpilih Nilo Jelantik, European Climate Pact Ambassador Aurora Audino, dan founder of Bali Sustainable Seafood Hema Sitorus. Sinergi antara KBMHD Undiknas dan PSU ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang produktif dalam mengangkat isu-isu penting di era globalisasi saat ini. Diharapkan melalui seminar ini, pemahaman akan pentingnya ekonomi sirkular semakin tersebar luas serta memicu tindakan nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi semua pihak. Ketua Panitia Seminar Ikomang Cahya Patudharma mengungkapkan, latar belakang diselenggarakannya seminar ini adalah karena konsep ekonomi sirkular di Bali sendiri belum secara keseluruhan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia kemudian mencontohkan fenomena yang terjadi di Pura di mana belum secara maksimal memilah sampah organik seperti canang dan sarana upakara lainnya untuk digunakan kembali atau diolah sehingga memiliki nilai ekonomi. Sementara tujuan dari seminar internasional ini adalah agar mahasiswa maupun masyarakat luas bisa mengetahui dan paham bagaimana penerapan ekonomi sirkular di dalam ruang lingkup lokal, khususnya yang ada di Bali serta dalam ruang lingkup global. Diharapkan melalui seminar internasional ini, para peserta bisa mengetahui bagaimana mengimplementasikan ekonomi sirkular, salah satunya dengan menerapkan konsep Trihita-Karana, yakni hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia. Hari ini kita mengambil bahwa konsep ekonomi sirkular itu dari yang ada di Bali, karena di Bali sendiri ekonomi sirkular belum secara keseluruhan dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja di saat di Pura kita belum menggunakan sampah organik seperti canang dan lain-lainnya untuk digunakan kembali, bisa diolah untuk bisnis dan lain-lainnya. Serta tujuan dari seminar ini supaya mahasiswa dari Undiknas maupun eksternal dapat mengetahui bagaimana penerapan ekonomi sirkular di dalam ruang lingkup lokal yang ada di Bali serta yang ada di global internasional. Sementara itu, Ketua Umum KBMHD Undiknas Denpasar Made Savitri Kiki Sasmita menyampaikan apresiasinya kepada seluruh penyelenggara yang telah bekerja keras sehingga seminar internasional KBMHD 2024 dapat berjalan dengan lancar. Ditambahkannya, kegiatan seminar ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Divisi 2 yang membawahi bidang pendidikan dan pelestarian budaya. Lebih lanjut dijelaskannya, ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang dirancang untuk mengurangi pemborosan sumber daya dengan mendorong penggunaan kembali atau daur ulang, serta pemulihan bahan dalam siklus yang berkelanjutan. Model ini bertujuan untuk menggantikan pola ekonomi linear tradisional yang cenderung menghasilkan limbah dan menghabiskan sumber daya alam dengan menciptakan sistem di mana produk, material, dan sumber daya digunakan secara lebih efisien. Diharapkan seminar internasional KBMHD 2024 ini dapat memberikan manfaat bagaimana gambaran ekonomi sirkular dalam perspektif lokal dan global. Ekonomi sirkular itu adalah sebuah sistem yang dimana berguna untuk mengurangi limbah produk dan sumber daya agar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Pentingnya dari ekonomi sirkular ini bisa mengubah ekonomi dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contohnya dari pengurangan limbah, contohnya dari untuk penerapan di Bali ini sendiri ada dari pengurangan sampah dari Banten dan segala macam, itu kita bisa olah kembali sehingga menjadi bermanfaat. Harapan saya terhadap adanya seminar internasional ini dapat memberikan edukasi dan memberikan dampak positif juga dan memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat maupun sivitas akademika Undiknas agar kedepannya dapat mengetahui juga bagaimana sih pentingnya ekonomi sirkular
diterapkan di daerah Bali. Sementara dalam sambutannya, Gusti Putu Lestara Permana selaku Vice Rector for Student Affairs and Alumni atau Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan dan Alumni Undiknas memberikan apresiasinya kepada keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas karena sudah menggelar seminar internasional yang menurutnya sangat keren. Dari sejarahnya, KBMHD sudah menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sustain. Bahkan sejak dirinya masih menjabat di LP2M, salah satu pengabdian terbaik itu dilaksanakan oleh KBMHD. Dari 2019, KBMHD bahkan telah mengimplementasikan ekonomi sirkular melalui program Eco Temple. Artinya apa yang telah dikerjakan oleh KBMHD selama ini sangat linear dengan tema yang diambil dalam seminar internasional kali ini, yakni Circular Economy in Local and Global Perspectives. Lebih lanjut, Gusti Putu Lestara Permana mengatakan, berbicara tentang ekonomi sirkular artinya membahas tentang bagaimana memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Jadi dari histori KBMHD ini salah satu unit kegiatan mahasiswa yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sustain. Artinya ini berjalan secara terus-menerus. Kalau boleh saya telah, ketika saya masih di LP2M, salah satu pengabdian terbaik itu dilaksanakan oleh KBMHD. Tepuk tangan buat KBMHD. Dan jadi saya ngikutin sekali dari 2019 ketika KBMHD mengembangkan Eco Temple kalau tidak salah, mulai dari raw material, dari pencacah sampah sampai dengan 2023 kemarin kalau tidak salah itu adalah branding dari hasil cacahan sampah yang menjadi pupuk. Nah, ini luar biasa sekali. Ini linear sekali dengan tema pada pagi hari ini, circular economics gitu ya. Jadi memanfaatkan waste untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi saya tidak heran kalau KBMHD ini acaranya keren-keren banget ya. Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor Undiknas Denpasar Profesor Nyoman Sri Subawa yang dibacakan oleh Dr. Gongtini Gorde yang juga pembina KBMHD Undiknas mengatakan, ekonomi sirkular mulai diperjuangkan pada tahun 1970-an oleh Dr. Walter Stahel yang berargumentasi bahwa memperpanjang umur produk adalah hal yang masuk akal untuk memulai transisi bertahap menuju ekonomi berkelanjutan. Hingga saat ini, ekonomi sirkular merupakan model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Dalam hal ini, bagaimana pentingnya untuk mengubah mindset dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular yang dalam implementasinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Untuk mencapai ekonomi sirkular, maka diperlukan peran serta bersama. Ekonomi sirkular bisa dimulai melalui cara sederhana, misalnya memilah sampah dengan metode 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Lebih lanjut, Profesor Sri Subawa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dr. Gongtini Gorde yang juga Kepala Pusat Studi Undiknas ini memberikan apresiasinya kepada KBMHD Undiknas karena sudah melakukan langkah cerdas dengan melaksanakan seminar internasional. Harapannya insight-insight yang didapat dalam seminar ini tidak berakhir begitu saja, namun bisa dilanjutkan sebagai rencana aksi yang bisa luarannya buku panduan praktis untuk mencapai ekonomi sirkular, selain juga berbentuk jurnal agar kegiatan cerdas ini bisa bernilai akademik sebagai referensi bagi kegiatan-kegiatan akademik untuk menyelamatkan bumi. Diharapkan pasca seminar internasional ini ada perubahan nyata dari pola pikir, tindakan, aksi mahasiswa dan sivitas akademika Undiknas untuk menyelamatkan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar bumi ini bisa diwariskan ke generasi penerus. Dari Undiknas untuk Bali, Indonesia, dan dunia. Hari ini, KBMHD Undiknas sudah melakukan langkah cerdas dengan melaksanakan international seminar dengan mendiskusikan circular economy in local and global perspective. Harapan saya, seminar ini tidak berakhir juga hari ini, namun bisa dilanjutkan sebagai rencana aksi yang bisa luarannya sebagai buku panduan praktis langkah mencapai ekonomi sirkular dan juga berbentuk jurnal agar kegiatan cerdas ini bisa bernilai akademik
sebagai referensi bagi kegiatan-kegiatan akademik untuk menyelamatkan bumi. Narasumber pertama dalam seminar internasional tersebut, Hema Sitorus, yang juga merupakan founder Bali Sustainable Seafood, menceritakan bagaimana sejak pertama kali berdiri perusahaannya telah menerapkan ekonomi sirkular yang berlandaskan pada konsep Trihita Karana. Bali Sustainable Seafood berfokus pada produk-produk berkelanjutan yang mana tidak hanya memperhatikan source-nya tetapi juga dampak yang diberikan kepada lingkungan maupun kepada manusia. Menurutnya, penerapan ekonomi sirkular bisa membantu secara ekonomi tanpa merusak alam dan lingkungan seperti overfishing atau overstock. Selain itu, dari menghasilkan produk-produk berkelanjutan, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja. Ada penerapan ekonomi sirkular yang mana bisa membantu kita secara ekonomi, kita bisa menggunakan sumber daya alam dengan sangat baik, kemudian meminimalis dengan pemborosan, yang mana pemborosan itu bisa namanya overfishing atau overstock di dalam sebuah perusahaan. Kemudian bisa juga terbentuk dari menghasilkan produk berkelanjutan, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pembicara kedua yang hadir secara daring, Aurora Audino, yang juga merupakan European Climate Pact Ambassador, dalam paparannya mengangkat isu tentang 3 krisis planet bumi yang diantaranya adalah perubahan iklim, kerusakan alam, dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan sampah. Kemudian Aurora juga membahas tentang model ekonomi sirkular dan lanskap kebijakan internasional dan Uni Eropa. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan penggunaan sumber daya sebagai pendorong utama. Menurutnya, dalam konsep model ekonomi linear, di mana penggunaan sumber daya hingga menjadi sebuah produk dan sampah sangat tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya yang merupakan penyebab krisis 3 planet tersebut. It has been mentioned before, but yes, today and how our economic system has been built is that we live in we have a linear economic model. So in this slide you can see how this works. So we use resources, we think that they are unlimited, we produce a lot of pollution while we produce resources. We then have a product, we use it, and then we throw it away just right after. So this is a complete waste, because what we extract, we use it and we throw it away. The thing is, we don't have unlimited resources, and this is unsustainable. So what we need to do is that we need to decouple our economic growth, so our economic model that has been so far based on this linear economic model, we need to decouple it from the resource use, which is the driver of the triple planetary crisis. Next. Pembicara ketiga, Nilo Jelantik, yang juga anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029, memberikan apresiasinya kepada KBMHD Undiknas atas seminar internasional yang mengambil tema Circular Economy in Local and Global Perspectives. Melalui seminar ini, Nilo Jelantik berharap adanya peran serta semua pihak untuk membangun Bali. Menurutnya, ekonomi sirkular di Provinsi Bali bisa dilakukan secara maksimal jika aturan ditegakkan dan dengan juga bekerja sama dari seluruh masyarakat di Bali. Lebih lanjut, Nilo Jelantik mengatakan peran pemerintah agar ekonomi sirkular bisa menjadi landasan bagi keseharian masyarakat Bali sangat krusial. Dalam hal ini, anak-anak muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi di Undiknas, ke depan akan menjadi agen-agen perubahan. Sebagai senator terpilih DPD RI Perwakilan Bali, Nilo Jelantik berkomitmen untuk menggandeng anak-anak muda untuk nantinya menjadi calon-calon pemimpin tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia, dan bersama-sama tunjukkan standarisasi bagaimana wakil rakyat pejabat itu bekerja. Anak-anak muda adalah generasi yang paling paham bagaimana masa depan Bali dipertaruhkan, sehingga posisi mereka sangat penting dalam menjaga dan merawat Bali untuk mewujudkan Trihita Karana. Oleh karena itu, Nilo Jelantik tegas menolak istilah generasi strawberry yang dilabeli untuk anak-anak muda, khususnya di Bali. Menurutnya, generasi Z sejatinya adalah generasi kritis dan banyak berpikir.
kita bisa melihat sendiri bagaimana tradisi-tradisi di Bali itu justru dijaga, dilestarikan oleh anak-anak muda. Salah satunya misalnya Rare Angon, kedua misalnya tradisi ogoh-ogoh, ketiga tradisi adat budaya yang kita jalankan sehari-hari. Jadi nak Bali itu sing dadi rageng orang, nak Bali itu generasi stroberi. Jika ada kesempatan, jika ada momentum, jika ada waktu dan jika ada ruang yang bisa diberikan kepada anak-anak muda itu, mereka akan merebut kekuasaan itu dan mereka akan tunjukkan bahwa anak-anak muda Bali adalah anak-anak muda yang kita banggakan bersama-sama dan nantinya mereka yang akan menjadi ujung tombak kita untuk menjaga keajegan Bali itu sendiri. Jadi Mbok Niluh secara pribadi tidak setuju kalau semeton-semeton anak-anak Mbok Niluh dikatakan sebagai generasi stroberi, karena mereka adalah menjadi bagian dari Gen Z yang sejatinya adalah generasi yang sangat kritis, yang banyak bertanya, yang banyak berpikir. Jadi dalam pemikiran mereka itu, mereka tidak serta-merta menerima begitu saja informasi yang kita berikan. Sekali lagi kepada pemerintah, kepada pejabat, kepada wakil rakyat, regenerasi itu harus ada, delegasi itu harus ada. Jadi ada ratusan anggota Dewan di Pulau Bali, ada puluhan anggota DPRD dan juga DPR RI dan juga DPD RI. Bukakan ruang, anak-anak muda bukanlah generasi stroberi. Kita bisa melihat dan buktikan, bukakan ruang-ruangan kalian dan buktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik yang kami harapkan dan juga yang kalian inginkan. Jadi tidak ada lagi istilah 4L dalam kehidupan Mbok Niluh ya bersama anak-anak, yaitu lo lagi, nggak ada. Berikan tongkat estafet itu kepada anak-anak muda dan kita akan buktikan bersama-sama bahwa mereka bisa. Matur suksem. Di akhir seminar, moderator seminar Ana Agung Mia Intentelia yang juga menjabat sebagai Kepala Organisasi Sertifikasi Profesional Undiknas mengatakan banyak insight yang didapat dalam seminar internasional kali ini, khususnya terkait dengan ekonomi sirkular dalam perspektif lokal dan global. Para peserta seminar mendapatkan insight tentang praktek baik dari narasumber Hema Sitorus, upaya-upaya di tingkat global terkait dengan sirkular ekonomi dari narasumber Aurora dan narasumber Niluh Jelantik yang menekankan pentingnya untuk seluruh generasi muda menyadari makna dari Trihita Karana dan bagaimana juga mengimplementasikannya. We have learned a lot of key important things from local perspectives, global perspectives. Kita juga sudah belajar tadi dari best practice yang disampaikan Ibu Hema Sitorus dari Bali Sustainable Seafood, dari Aurora tentang upaya-upaya di tingkat global terkait dengan ekonomi sirkular, dan juga Mbok Niluh Jelantik yang sudah menekankan pentingnya untuk seluruh generasi muda menyadari makna dari Trihita Karana dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Sekali lagi, acara seminar internasional ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari para peserta. Rizky Putra Alam, mahasiswa Undiknas Teknik Sipil, menceritakan insight-insight yang ia dapat dalam seminar tersebut. Dari paparan yang disampaikan Niluh Jelantik, dia mengetahui bagaimana inisiatif konkret yang akan dilakukan untuk mendorong masyarakat Bali terhadap ekonomi sirkular. Lebih lanjut dikatakannya, pengimplementasian ekonomi sirkular bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil seperti sadar akan limbah plastik dan limbah lainnya. Diharapkan agar peraturan dan kebijakan yang konkret bisa ditanamkan dan terimplementasikan di Bali untuk menjalankan ekonomi sirkular ke depan. Hari ini Ibu Niluh sendiri membahas bagaimana inisiatif konkret yang akan dilakukan untuk mendorong masyarakat Bali terhadap sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi mungkin butuh waktu yang lama untuk diimplementasikan, tapi itu kembali kepada individunya sendiri. Dari hal kecil, contohnya sadar akan limbah plastik dan limbah-limbah lainnya. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh peserta lainnya, Intania. Dikatakannya, dari seminar internasional tersebut ia mendapatkan banyak insight tentang ekonomi sirkular, baik dari perspektif lokal maupun global. Selain itu, dalam seminar juga diajarkan bagaimana ketika menjadi seorang pengusaha harus memperhatikan dampak lingkungan yang ada sehingga tidak sampai merusak alam itu sendiri. Terkait dengan peran anak muda dalam mendorong ekonomi sirkular ini, Intania menilai sangat penting anak-anak muda bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular melalui hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan bahkan mampu mengolah sampah-sampah tersebut dengan baik.
dengan dihadirkannya beberapa narasumber yang memang berkompeten juga di bidangnya, dan kita juga diajarkan bagaimana kalau kita juga mau membuat suatu usaha itu juga memperhatikan bagaimana kita juga harus bisa menjaga keseimbangan alam. Semua itu kan juga berawal dari pemuda. Itu tuh perannya tuh sangat besar, yang dimana kita bisa memulai dari suatu hal kecil, yang dimana kita bisa menjaga keseimbangan alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga bisa mengolah sampah-sampah tersebut dengan baik. Itu sih peran penting untuk para pemuda. Bali 1 mengabarkan,